Selamat siang, selamat sore, selamat Idul Fitri dan Natal dong. Buat kalian semua para pemecah batu, pelanggan es tebu di daerah Jelambar, selamat datang di Geralitan Channel. Oh, lama nggak buat video sendiri gua nih. Karena hari ini Dwiki tuh nggak bisa syuting dan Alpi juga lagi nonton drama Happiness. Jadi aku bikin video sendiri aja ya daripada minggu ini nggak ada video ya kan. Jadi sebenarnya ini segmen sudah kurencanakan dari lama. Jadi judul segmen ini adalah pengalaman followers atau yang kita singkat dengan pengalaman follower pelfol. Jangan jorok dong, masa HS jangan disensor. Aduh, disensor lagi. Udah deh, pokoknya nama segmen ini adalah pengalaman follower, di mana gue udah taruh di Instagram buat kalian follower gue itu menceritakan kisah hidupnya yang ngakak, yang aneh, yang sedih, yang serem. Pokoknya di sini semua bebas. Kalau ada pelakor atau misalnya ada yang namanya nggak mau dibacain, nggak silakan gitu. Jadi kalau kalian ingin share cerita-cerita kalian, silakan kalian tulis email gue yang di bawah ini, geraldict@gmail.com. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama. Nah, ini jadi dari seseorang yang nggak mau disebutkan namanya. Sebut saja namanya Rosmini. Inyoman Rosmini Pangariribuan. Nah, jadi si Rosmini ini cerita kayak gini. Jadi waktu dulu gua masih SMA sekitar tahun 2017, zamannya itu masih main BlackBerryan. Oh ya, itu gue sempat ngalamin tuh main-main tukar-tukar pin BB. Kalau sekarang kan boleh nggak aku follow Instagram kamu? Kalau dulu boleh nggak aku minta pin BB kamu gitu kalau mau modusin cewek gitu kan. Gue kenalan tuh sama orang di BB, tiap hari chat-chatan, terus jadian. Padahal belum pernah ketemu. Nah, ini bahaya ini ya. Gue baru tahu dia tuh di Bangka, sementara gue di Tangerang. Jadian kurang lebih 2 tahun, pure LDR. Wah, 2 tahun itu lama loh. Kalau pelihara ayam itu udah gede anjir, udah bertelur itu kalau pelihara ayam. Belum pernah ketemu sama sekali. Nah, pas ditelepon juga suaranya ngebas kayak cowok pada umumnya. Tapi dia bilang kalau dia itu ada kelainan dengan pita suaranya. Terus gue ajak video call. Diangkat, potongan rambutnya emang bener-bener kayak laki. Sampai suatu hari nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia jujur kalau selama itu dia tuh cewek. Why? Dia ngaku kalau dia itu buci. Nah, ini kalau yang kata buci itu adalah cewek yang berpenampilan kayak cowok yang menyukai cewek juga gitu. Kalau bisa bantu gue dong, kasih saran biar gue nggak takut lagi kalau ada teman cewek yang baik. Thank you kak. Udah, ini aja yang gue mau ceritain. Apa ya sarannya? Ya maksud gue kan nggak semua cewek itu kayak gitu kan. Ada juga yang mungkin lu nya langsung dinikahin, dibawa ke Belanda gitu. Enggak, maksudnya kayak kalau orang baik belum tentu dia tuh suka gitu, ya kan? Ini serius nih, kalau orang baik itu belum tentu dia suka gitu. Ya emang dianya aja pengen baik. Yang kedua, elunya jangan kegeeran dulu. Ya ini kan agak trauma juga kan. Tapi elunya jangan kegeeran juga gitu. Kita tuh jadi orang nggak boleh kegeeran gitu. Jangan pacaran kalau kita nggak pernah ketemu sama orangnya ya. Jangan. Lu lihat banyak kasus tuh. Ada tuh kan kemarin gue udah bahas di Bikini yang tiba-tiba main-main Free Fire pergi anjir ke Sumatera gitu. Jangan ya. Kalau mau pacaran jangan sama yang belum ketemu, sama gue aja. Gue masih jomblo, gue Taurus, golongan darah gue O ya. Setia gue karena gue Taurus, pekerja keras karena gue Sio Kerbau juga. Oke, kita masuk ke cerita kedua. Halo bang, aku mau bagi pengalaman aku nih. Jadi waktu kelas 8, gue itu tinggal di pesantren. Waktu itu lagi ujian akhir semester kan. Pas itu ada pelajaran IPA. Soalnya tuh esai, kayak gini. Sebuah peti diketahui memiliki panjang sekian dan lebar sekian. Hitunglah berat keliling peti tersebut. Otak gue tuh bener-bener udah gak bisa mikir mau pecah waktu itu. Gue asal jawab aja, gue tulis aja kayak gini. Maaf Ustazah, saya bukan pengurus jenazah. Jadi saya nggak tahu itu berat petinya berapa. Tapi saya suka nguburin kucing kok Ustazah. Apaan anjing?
melucu terus. Pas jam istirahat, gue tiba-tiba disuruh ke kantor guru. Gue panik kan, perasaan gue nggak ada salah. Hah? Tapi gue berpikir positif aja, mungkin orang tua gue mau nelpon lewat wali kelas, makanya gue disuruh ke kantor. Ternyata sampai ruang guru, udah ditunggu sama panitia ujian, mampus lu. Guru IPA-nya bawa kertas jawaban gue. Si guru nanya, kamu tahu kesalahan kamu di mana? Tahu Ustazah. Tiba-tiba gue dimarahin, diceramahin. Mana diceramahinnya make bahasa Arab. Gue rada bolot kan ya kalau bahasa Arab. Dari awal si gurunya ngomong sampai akhir gue cuma ngangguk-ngangguk doang. Dan akhirnya gue disuruh ujian susulan. Lagian nih Ustazah, marahinnya pakai bahasa Arab kan. Kalau yang otaknya goblok-goblok kayak gini kan jadinya kagak ngerti dia bahasa nih. Lagian kalau nggak tahu kenapa sih nggak dikosongin aja gitu. Lu ngide gitu tulisnya. Mana saya tahu, saya kan bukan pengurus maya. Oke, ya buat lu semoga sekarang lu udah bisa ngitung keliling peti mayat ya. Karena itu hal yang krusial buat kita. Kalau kita mati hanya amal ibadah kita yang diterima Tuhan. Ini ada juga cerita nih, gue suka nih. Namaku disamarin aja ya kak, jadi Tahu. Oke Tahu. Ini kejadiannya waktu aku SD. Aku kan paling muda di antara yang lain. Jadi kalau lagi main pasti aku tuh jadi anak bawang. Wah sedih banget. Namun waktu itu kita lagi main basket di jalan. Terus di samping jalan itu ada lorong kecil buat akses ke sungai. Di lorong itu aksesnya itu kecil banget. Dan samping-sampingnya itu langsung got. Yang namanya got ya gak ada yang bersih kan. Cuma bukan got yang ada genangan airnya gitu loh. Gotnya itu cuma lumutan, bekas limbah, sampah-sampahnya gitu. Karena aku anak bawang, jadi aku juga pengen main sama yang lain. Sedih banget jadi anak bawang mulu. Waktu mereka lagi main, bola basketnya gelinding ke got. Aku kejar bolanya ke got. Tapi aku nggak tahu ternyata gotnya tuh licin. Pakai acara lari segala. Alhasil aku kepleset, terus kepala aku terbentur lantai got. Bajuku semua lumut. Bolanya hanyut ke bawah sungai. Aku pulang nangis, lalu aku dimarahin mama karena kepalaku benjol dan badanku bau sekali. Gue kebayang baunya kayak apa, karena waktu teman gue aja yang kecebur got itu, dia berdiri tuh kayak ada kali 5 meter dari gue. Baunya nyampe sini anjing. Langsung aja nih, ini yang terakhir ya. Dulu waktu zaman hitsnya batu akik, bapak aku gila-gila batu akik tuh. Nah, Doi itu ikut komunitas orang yang koleksi batu-batu akik gitu kan. Aku masih anak SD, gak ngerti tren batu akik apa. Cuman tahu kalau itu batu ada warna-warnanya gitu. Bapak aku tuh punya batu akik warna coklat. Suatu hari ini aku pergi ke rumah nenek. Kebetulan di sana ada buah salak. Awalnya aku makan buah salak biasa aja kan. Tiba-tiba pas ngeliat biji salak, lah kok ini mirip batu akiknya ayah gitu kata dia. Terus aku simpen lah biji salak itu. Pas sampai rumah aku selipin tuh biji salak di dalam tas batu akiknya bapak aku. Lu iseng banget goblok. Besoknya bapak cerita, tadi aku lagi main sama teman-teman aku, terus teman-teman aku bilang, ini bukan batu. Lah bapak aku malah nyaut, ini batu pak. Bapak aku kekeh banget, temannya juga kekeh, itu tuh bukan batu. Pas dicek lagi ternyata biji salak gitu. Iseng banget gitu. Soal mengelabui ayah, gue juga punya cerita nih. Ini sebenarnya bapak gue bahkan belum tahu ya. Sampai sekarang dia masih percaya kejadian itu benar gitu kan. Jadi ceritanya gini, waktu gue tinggal di Bali, gue itu mau ikut audisi SM Entertainment. Aku pengen jadi idol, aku pengen jadi NCT 7500 gitu kan. Saking pengennya, gue tuh melakukan semua hal, termasuk yang mistis, ya magic ibaratnya kan. Jadi pas lagi main internet, tiba-tiba gue tuh nyasar ke sebuah website, di mana website itu ngajarin gimana cara kita tuh make a wish come true gitu. Tau gak sih kayak website spell-spellan gitu, sihir-sihiran gitu guys. Nah kalau di Bali itu mama sama papaku tuh biasanya pergi gitu kan, jaga warung gitu dari pagi sampai malam. Gue di rumah sendirian. Nah kalau gue di rumah sendirian itu, gue lakukanlah ritualnya. Jadi ritualnya tuh kayak gini, lo tuh disuruh tulis nama, bukan disuruh tulis kayak kata-kata gitu, mantra-mantra gitu, kata dia kan. Dilanjutkan dengan wish lu. Ntar kertas itu
lu bakar pakai lilin sambil lu ngucapin kata-kata itu sebanyak 10 kali. Lilin itu harus terus dibakar sampai dia meleleh sampai habis. Gua cobain deh tuh, gua tulis, gua bakar, set, lilinnya gue tinggalin di halaman bawah gitu kan. Pagi-paginya bapak gue tuh kayak panik gitu mukanya, panik terus, tapi dia nggak ngomong. Sampai berbulan-bulan setelahnya gue tuh ada acara keluarga. Biasa kan di acara keluarga tuh kalau udah malam masuknya ke cerita-cerita horor, kan. Bapak gue cerita deh tuh, sumpah ya, seumur-umur hidup saya baru pertama kali ngalamin kejadian horor gitu, kata bapak gue gitu. Jam 1 malam saya di rumah, saya mau minum, kata bapak gue gitu. Pas saya mau ngambil air, saya lihat kayak ada cahaya gitu, cahaya lilin. Saya tanya ke Siska kan mamaku kan, kamu udah bakar lilin? Enggak, kata mamaku. Saya tanya juga nih ke Gary, nunjuk gue tuh, Ger, kau udah bakar lilin? Gua panik tuh, kan nggak mungkin tuh gue bilang, iya saya bakar lilin buat ritual, nggak mungkin. Terus gue bilang aja ke bapak gue, nggak ada. Kata bapak gue gini, siapa ya yang bakar lilin itu? Saya merinding gitu, kata bapak gue gitu. Apa di rumah kita ada orang yang masuk? Apa setan? Kata bapak gue gitu. Dia sangat percaya kalau yang bakar lilin itu setan. Aduh, berdosa banget gue. Jadi melalui video ini gue mau confession, ayahku. Kalau yang bakar lilin itu sebenarnya saya. Tapi kalau misalnya kalian bertanya, apakah ritual itu berhasil atau enggak? Ya lu pikir aja sendiri. Gue masih di sini, gue belum masuk SM. Ya udah segitu dulu lah cerita hari ini. Kalau kalian juga punya cerita yang lebih seru, yang lebih menegangkan, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke geraldichat@gmail.com. Nanti kalau ada yang menarik lagi, gue kumpulin, gue ceritakan lagi di segmen pengalaman follower, atau yang kita singkat dengan disensor lagi. Udah.